Selamat datang di UNJ Virtual Research Expo tahun 2021. UNJ Virtual Research Expo menampilkan produk riset, inovasi, dan pengabdian masyarakat unggulan Universitas Negeri Jakarta. Ruang virtual divisualisasi membentuk angka 57 sesuai dengan peringatan Disnatalis UNJ ke-57. Riset Expo tahun 2021 dikemas secara virtual melalui galeri 3 dimensi yang dapat diakses di http://lppm.unj.ac.id/risetexpo 2021. Ketika mengklik masuk galeri 3 dimensi, pengunjung akan diarahkan ke halaman UNJ Virtual Research Expo 2021. Pada sudut kanan atas, scene navigation berisi daftar area ruangan pada ruang virtual yang ketika diklik akan langsung menuju ruangan. Pada sudut kiri bawah menampilkan map virtual 2021, di mana pengunjung juga dapat mengakses ruangan dengan mengklik titik koordinat pada map. Bagian atas halaman juga terdapat General Tools Buttons untuk mengatur arah, suara, map, dan virtual reality. Saat ini, kita berada di areal Plaza UNJ, yang merupakan area utama ruang virtual. Terdapat tombol putih dengan icon recorder. Ketika diklik, kita bisa melihat video profil UNJ. Terdapat tombol putih dengan tanda merah kecil, yang berfungsi sebagai navigasi untuk mengarahkan ke area lain. Setiap scene pada setiap area ruang virtual ini dapat dilihat secara 360 derajat, sehingga para hadirin pengunjung ruang virtual dapat melihat keseluruhan ruangan dari atas ke bawah menggunakan mouse. Pada area main entrance terdapat tombol putih dengan warna kuning yang berfungsi untuk mengakses buku tamu virtual. Setelah itu, hadirin dapat masuk ke ruang pertama Videotron UNJ. Klik tombol pada ruangan Videotron. Pengunjung ruang virtual dapat menyaksikan 3 video. Selanjutnya, hadirin pengunjung virtual dapat melihat ruangan capaian dan prestasi UNJ. Kita dapat melihat beberapa sertifikat, piagam penghargaan, dan infografis tentang capaian dan prestasi UNJ. Para pengunjung dapat mengklik icon berwarna putih hijau untuk menampilkan gambar poster dan banner. Selanjutnya, masuk ke dalam galeri virtual Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis LPPM UNJ. Pada ruangan ini, tersaji 10 poster, 1 banner, dan 6 video produk hasil riset inovasi dan inkubator bisnis yang diantaranya ada bidang pangan dan obat-obatan, teknologi, pendidikan, dan desain fashion. Berikut ini salah satu produk inkubator bisnis LPPM UNJ, Nobi Charcoal. Apakah Anda masih melakukan hal ini? Sadarkah Anda dampak bagi lingkungan dan kesehatan yang mungkin muncul? Apakah yang bisa kita lakukan? Kami punya solusinya. Kami mengolah limbah ampas tebu menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat untuk kesehatan dan lingkungan.
karbon aktif ampas tebu dengan kualitas terbaik yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai produk dengan hasil paling optimal. Proses refineri minyak jelantah. Pembuatan sabun mandi. Pembuatan filter masker. Pembuatan lilin aromaterapi. Masker wajah dan produk-produk lainnya. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan produknya dan mulai hidup baru Anda. Pada setiap ruangan pameran hasil penelitian, terdapat simbol kuning untuk mengajukan pertanyaan. Di ruangan selanjutnya, masih dalam ruangan Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis, pada ruangan ini tersaji 5 poster dan 7 video produk. Dalam ruangan ini, secara highlight akan kita lihat salah satu produk unggulan riset. Produk Braxulis yang merupakan hilirisasi riset yang berjudul pemanfaatan limbah serat kelapa dan serbuk kayu untuk bahan kanvas rem sepeda motor listrik. Rem adalah komponen vital kendaraan yang berfungsi untuk membantu mengurangi kecepatan, memberhentikan kendaraan, dan menjaga laju kendaraan saat melintas di jalan menurun. Rem sebagai komponen pengarah, pengatur gerak, dan untuk keamanan kendaraan yang sangat penting. Rem yang tidak berfungsi dengan baik dapat berakibat terjadinya kecelakaan. Seiring berkembangnya kendaraan seperti sepeda motor listrik yang mulai mengaspal, maka diperlukan alternatif bahan kampas untuk kendaraan yang ramah lingkungan dan sesuai dengan standar pengereman. Braxulis merupakan produk kampas rem sepeda motor listrik dari bahan campuran serat kelapa, serbuk kayu, dan juga cangkang kerang. Produk ini merupakan hasil riset inovasi yang dikembangkan dari hasil penelitian terapan unggulan perguruan tinggi atau PT-UPT. Inovasi berupa kampas rem yang dikembangkan dari bahan limbah serat kelapa, serbuk kayu, dan tambahan serbuk cangkang kerang. Serat kelapa merupakan salah satu bahan lignoselulosa yang dapat digunakan sebagai campuran bahan baku produksi. Serat ini jumlahnya melimpah karena dihasilkan dari buah kelapa yang tumbuh subur di Indonesia. Serbuk kayu merupakan salah satu limbah hasil dari pengolahan kayu seperti serbuk gergajian. Limbah serbuk kayu masih banyak yang tidak dimanfaatkan, ditumpuk, dan sebagian dibuang ke aliran sungai sehingga menimbulkan pencemaran air, atau dibakar secara langsung sehingga emisi karbon di atmosfer bertambah. Sedangkan serbuk cangkang kerang berasal dari olahan limbah cangkang kerang laut yang tidak diolah.
Produk ini sudah didaftar paten dengan nomor pendaftaran berikut pada tanggal 18 Januari 2019. Dalam bidang penelitian pendidikan, terdapat produk inovasi dan inkubator bisnis yang berjudul Egg Anti-Bullying yang diketuai oleh Dr. Pilzarina Akbar, MPSI. Hai, selamat datang di aplikasi anti-bullying. Aplikasi ini akan memfasilitasi Anda untuk dapat melakukan asesmen atau penilaian terkait tindakan bullying yang mungkin terjadi di sekitar Anda. Asesmen pada aplikasi ini terdiri dari 4 bagian. Bagian pertama berisikan pertanyaan mengenai tindakan bullying yang Anda alami. Bagian kedua berisikan pertanyaan mengenai tindakan bullying yang Anda lihat. Bagian ketiga, Pada ruangan ini terdapat spot khusus yang menampilkan penelitian dan produk riset yang berkaitan dalam penanganan COVID-19. Di antaranya, penelitian hibah DRPM Kemenristek BRIN Refocusing COVID-19 dengan judul Aktivitas Penghambatan Enzim Etalase dan Penambatan Molekular terhadap COVID-19 dari beberapa tanaman familia Clusiaceae. U-Sanitizer. Ini adalah hand sanitizer berbahan dasar herbal alami yang berfungsi sebagai produk pendukung dalam mencegah penularan virus COVID-19. U-Sanitizer adalah produk hand sanitizer berbasis bahan alam yang berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dan memiliki aktivitas antibakterial yang baik. Hand sanitizer ini diformulasi menggunakan essential oil dari eucalyptus, sweet orange, dan tea tree serta diperkaya dengan provitamin B5 yang dapat membantu menjaga kelembaban kulit, sehingga U-Sanitizer aman di kulit dan nyaman untuk digunakan sehari-hari. Selanjutnya, kita masuk pada ruangan Pusat Penelitian Sains, Teknologi, dan Lingkungan. Tersaji 11 poster, 2 banner, dan 1 video hasil penelitian hibah kompetitif Kemenristek BRIN tahun 2018 hingga 2020. Dan kita tampilkan pula hasil riset pendanaan Rispro LPDP dengan judul Implementasi Model Industri Wisata Edukasi Bahari berbasis masyarakat di Kepulauan Seribu. Ketua Peneliti Prof. Dr. Ucu Cahyana, MSI. Baik, selanjutnya pada ruangan Pusat Penelitian Olahraga dan Gizi tersaji 6 poster penelitian. Salah satu diantaranya dalam bidang olahraga, yaitu Digital Body Protector Pencak Silat, Dr. Johansyah Lubis, MPD, Dr. Abdul Syukur, MSI, dan Slamet Sukriyadi, MPD. Pada ruangan ke-8, kita masuk ke ruangan Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Humaniora. Pada ruangan ini tersaji 8 poster dan 2 banner. Kita lanjut ke ruangan yang terakhir. Dalam area ruang virtual Pusat Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dan KKN,
Marilah kita saksikan video Desa Binaan Universitas Negeri Jakarta. Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar Jakarta, tapi akan bercahaya karena lilin-lilin di desa. Muhammad Hatta. Berdiri sebagai salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia merupakan sebuah kebanggaan untuk kami. Perguruan tinggi hadir dengan tridharma yang terus dibaktikan, pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Ini merupakan wujud cinta nyata kami tanpa lelah membangun negeri untuk Indonesia yang lebih baik. Kami percaya bahwa masyarakat adalah tiang kokoh kesederhanaan yang lahir dari nilai-nilai luhur bangsa. Di bawah teriknya matahari, di tengah luasnya tanah-tanah subur Indonesia, di antara ribuan pulau dan luasnya lautan, kami bukanlah siapa-siapa tanpa mereka. Bakti Universitas Negeri Jakarta pada Ibu Pertiwi tidak hanya pada bidang pendidikan, namun kami dengan segenap hati beriringan bahu-membahu membangun desa melalui program Desa Binaan. Fokus bidang penelitian UNJ. 1. Teknologi pendidikan. 2. Pendidikan kejuruan atau vokasional. 3. Sosial humaniora dan seni budaya. 4. Sains dan teknologi. 5. Pariwisata dan ekonomi kreatif. 6. Olahraga kesehatan dan gizi. 7. Pendidikan lingkungan. Dan 8. Pendidikan psikologi dan neuropedagogi. Kami hadir di kota, desa, hingga perbatasan. Program ini sudah berjalan dari tahun ke tahun dengan segala keanekaragaman yang ada. Kami tidak menyerah dan tunduk pada tantangan. Tidak mudah untuk mencapai titik ini. Keringat sudah menjadi saksi jatuh bangun. Pantang mundur. Kami terus berbenah diri, berkolaborasi dan mencurahkan kemampuan pada bidang yang dikuasai. Program Desa Binaan diharapkan dapat memberi nilai manfaat bagi semua pihak sesuai dengan visi misi kami. Berorientasi kepada implementasi hasil-hasil penelitian, menuangkan pemikiran, pengalaman, pembelajaran, dan gotong royong untuk menangani dan memecahkan masalah pembangunan kemasyarakatan. Karena itu, program Desa Binaan hadir sebagai bagian dari agen perubahan. Dirancang sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan nyata yang dihadapi masyarakat. Dari sini, rasa empati dan kepekaan sosial tumbuh, mengasah kita menjadi manusia yang humanis dan berkarakter. Lintas bidang ilmu menjadi kekuatan, menjadi kebersatuan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Semangat nasionalisme yang tumbuh, semangat kebangsaan yang digaungkan menjadi tali pengikat persaudaraan. Bersama Desa Binaan, Universitas Negeri Jakarta membantu memecahkan masalah pendidikan, lingkungan, pengentasan kemiskinan, seni budaya,
industri kreatif, hingga pariwisata. Perubahan-perubahan diciptakan dibarengi oleh ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Melalui desa binaan, kami membawa dan memanfaatkan hasil penelitian untuk membangun desa. Menghayati nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dalam wujud Indonesia seutuhnya. Pengunjung dapat mengklik simbol navigasi exit dan foto booth untuk keluar ruangan. Pengunjung juga dapat mengisi kesan dan pesan pada simbol kuning yang tersedia. Pengunjung dapat mengakses foto booth Wibon yang sudah disediakan panitia. Nah, gimana? Keren dan luar biasa kan Virtual Research Expo 2021 tahun ini? Ayo mari sama-sama kita wujudkan produk penelitian yang inovatif dan unggul untuk UNJ unggul dan bereputasi Indonesia Jaya.